Shalom, selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan. Atas nama hamba Tuhan dan majelis jemaat, kami mengucapkan selamat Natal 25 Desember tahun 2020. Pagi ini, mari kita berdiri mengawali ibadah kita dengan mendengar berita Natal dalam Matius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Mari kita bersama-sama mengagungkan nama Tuhan dengan pujian Kudus, Kudus.
dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Damai yang sempurna. Sungguh kami boleh merasakan sukacita antara tulus mengalir di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, di pagi yang indah ini kami datang bersujud di hadapan Tuhan,
menaikkan segala puji-pujian kami kepada di momen yang indah ini. Kami rindu supaya setiap kehadiran kami, keberadaan kami, sungguh boleh menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami boleh saat ini beribadah. Bahkan setengah daripada ibadah ini kami akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan kami, bahkan menjadi pengharapan kami di dalam kami mengikut Engkau. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau membuka mata hati kami, bahkan biarlah damai sejahtera Tuhan hadir di tengah-tengah pribadi kami masing-masing. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Bagi setiap kita yang saat ini beribadah di rumah masing-masing, saya berharap di dalam Tuhan, di dalam setiap doa kita, bahwa kita tetap boleh dalam perlindungan Tuhan. Bahkan kita tetap di dalam kesehatan pribadi lepas pribadi. Dan di pagi ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dalam kitab Injil Lukas pasalnya yang kedua ayatnya 8 sampai 14. Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 14. Bapak Ibu dan Saudara yang ada di rumah maupun yang ada dimanapun berada, kita akan membaca firman Tuhan ini secara berganti-gantian. Saya akan memulai di ayatnya yang ke-8. Bapak Ibu dan Saudara melanjutkan di ayat 9 demikian seterusnya. Kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kita bersukacita di pagi ini karena tepatnya hari ini adalah hari Natal, tanggal 25 Desember 2020. Dan di dalam kesempatan ini melalui firman Tuhan yang sudah kita baca, tema yang mengantarkan kita untuk merenungkan firman Tuhan saat ini adalah Natal melepaskan kita dari ketakutan. Natal melepaskan kita dari ketakutan. Sebagaimana kita boleh diberkati melalui firman Tuhan di ibadah tanggal 23, bahkan yang menjadi tema nasional kita secara umum bagi umat Kristiani adalah mereka akan menamakannya Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Allah menyertai kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita berbicara tentang ketakutan, tentu selama manusia masih tetap tinggal dalam dunia ini, maka manusia tidak akan pernah lepas dari yang namanya ketakutan. Ya. Apapun tingkat golongannya, kaya, miskin, tua, muda, besar, kecil, pasti semuanya akan tetap merasakan yang namanya ketakutan. Pasti akan tetap merasakan namanya ketakutan. Tetapi dalam
pagi yang indah ini dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat 8 sampai ke 14. Di sana diceritakan ada gembala-gembala yang tinggal, dikatakan di sana, di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Dan tiba-tiba dikatakan di sana malaikat Tuhan berada di dekat mereka dan mereka sangat ketakutan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gembala-gembala yang dimaksudkan di dalam bagian Injil Lukas pasal 2 ayat 8 ini menunjukkan adalah satu gambaran umat manusia. Bapak Ibu ini kasih Tuhan, ini adalah gambaran umat manusia. Sementara dikatakan di sana waktu malam itu adalah gambaran yang menunjukkan atau yang menjelaskan dari kegelapan, dunia yang penuh kegelapan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, tentu ketika kita hidup di dalam kegelapan, maka kita akan dipenuhi dengan berbagai ketakutan, ya. Sehingga ketika kita itu berada di dalam suasana gelap, maka kita tidak akan bisa membedakan, ya, mana itu warna merah, mana itu warna putih, mana itu warna hitam. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, tetapi syukur kepada Allah. Dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah dan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan hidup yang kekal. Nah, dalam kesempatan pada pagi yang indah ini, di dalam momen Natal ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Natal melepaskan kita dari ketakutan. Amin. Ya, Natal melepaskan kita dari ketakutan. Tentu Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kita harus mengerti, kita harus memahami, ya, ada beberapa hal yang membuat manusia itu hidup dalam ketakutan. Ada beberapa hal yang membuat manusia itu hidup dalam ketakutan. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, hal yang pertama adalah pikiran kita sendiri. Pikiran kita sendiri. Pikiran itu adalah medan pertempuran, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bahkan Ayub berkata dalam pasal 3 ayat 25 sampai 26, saya akan membacakannya buat kita semua. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat ketenangan dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tetapi kegelisahan yang timbul. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, Ayub menyampaikan bahwa orang yang hidup dalam ketakutan akan mengalami makan tidak enak. Orang yang hidup dalam ketakutan akan mengalami yang namanya tidur tidak nyenyak. Oleh sebab itu, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, jangan sampai pikiran kita menguasai hati kita. Ya, sekali lagi saya katakan buat kita, jangan sampai pikiran kita menguasai hati kita. Kalau kita sampai pikiran kita dikuasai oleh hati kita, maka kita bisa menjadi buta secara rohani, dan itu bisa membuat kita tidak dapat melihat karya Tuhan, ya, tidak bisa melihat karya Tuhan. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita selalu menaruh pikiran, mari kita menaruh perasaan kita sama seperti Kristus Yesus. Pikiran yang bagaimana? Pikiran yang selalu berpikir positif, maka ketakutan akan pergi. Ini adalah hal yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara, ya. Hal yang pertama di dalam kehidupan manusia, ya, sehingga manusia itu hidup dalam ketakutan karena dipengaruhi pikiran itu sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan, hal yang kedua adalah kita lebih mendengarkan manusia daripada Allah. Kita lebih mendengarkan manusia daripada Allah. Di dalam 1 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai 35, di sana menceritakan kisah Saul, Bapak Ibu dan Saudara.
Kisah Saul ini adalah salah satu dari banyak kisah yang ada di dalam Alkitab yang menceritakan tentang bagaimana manusia lebih mendengarkan manusia daripada Tuhan. Ya. Nah, tentunya Bapak Ibu dan Saudari kasih dalam nama Tuhan Yesus, seandainya kita mau untuk tetap mendengarkan rencana, seandainya kita mau tetap mendengarkan suara Tuhan, maka tidak ada alasan untuk kita tidak perlu takut kepada siapapun. Ya. Tidak perlu takut kepada siapapun. Karena apa Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan? Karena sama seperti Raja Daud katakan di dalam Mazmur pasal 60 ayat 14. Apa dikatakan Daud pada waktu itu? Bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara-perkara besar dan gagah perkasa. Itu artinya Bapak Ibu dan Saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita itu lebih mengedepankan, kalau kita lebih mengutamakan suara Tuhan, maka segala perkara-perkara yang bagi kita manusia sangat sulit untuk dilakukan, sangat sulit untuk diselesaikan. Tapi bagi Tuhan tidak ada satu perkara yang tidak dapat Dia selesaikan. Nah, inilah yang harus kita maknai di dalam momen Natal ini Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, bahwa kehadiran Yesus ketika kita itu boleh merasakan kehadirannya, maka kita akan lebih mengutamakan suara Tuhan dibandingkan suara manusia. Yang ketiga Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, hal yang ketiga membuat hidup manusia itu sering kadang-kadang hidup dalam ketakutan, yaitu karena kita manusia lebih mengandalkan manusia daripada kekuatan Allah. Ya. Karena manusia lebih mengandalkan manusia daripada kekuatan Allah. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan, kalau kita lebih mengandalkan manusia daripada kekuatan Allah, maka apa jawabannya? Maka apa yang akan didapatkan Bapak Ibu dikasih Tuhan? Firman Tuhan katakan dalam Yeremia pasal 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Inilah akibat, inilah hasilnya ketika manusia, anak-anak Tuhan yang lebih mengandalkan manusia daripada kekuatan Allah. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu dan Saudara, saya yakin dan percaya tidak ada satu pribadi yang mau dikutuk Tuhan. Tidak ada manusia yang ingin mendapatkan hukuman daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, ya, mari kita lebih mengandalkan kekuatan Allah. Ketika kita mengandalkan kekuatan diri kita manusia maupun diri orang lain, maka kita akan hidup dalam kutuk. Hidup kita akan mengalami banyak ketakutan Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Karena kenapa? Karena secara pribadi, baik kita maupun orang lain, kekuatan kita itu terbatas. Tetapi kekuatan Tuhan tidak terbatas. Amin. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari andalkan Tuhan di setiap langkah hidup kita. Mari kita mengedepankan setiap cara Tuhan daripada cara kita. Maka ketika kita mengandalkan ya, kekuatan Tuhan, maka berkat Tuhan akan melimpah bagi kita. Maka ketakutan kita akan sirna. Nah, kalau firman Tuhan katakan, kalau Allah di pihak kita, siapa yang dapat melawan kita? Amin. Ya. Kalau Allah beserta dengan kita, siapa yang dapat melawan kita? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, tidak ada yang lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini, termasuk roh ketakutan, yang selain daripada kuasa Allah. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, hal yang ketiga ini harus kita ingat, ya, bahwa di dalam momen Natal ini, mari Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, jangan sampai kita lebih mengedepankan, lebih mengandalkan manusia daripada kekuatan Allah. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, hal yang keempat yang kadang-kala membuat manusia itu hidup dalam ketakutan, karena kita selalu menengok ke belakang. Karena kita selalu menengok ke belakang. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam nama Tuhan, secara manusia
Jujur, kalau kita mengakui sering sekali kegagalan masa lalu itu ya sering membuat kita menjadi sebuah ketakutan tersendiri. Masa lalu sering sekali membuat kita menjadi takut. Kita takut orang tahu masa lalu kita suram. Kita takut orang tidak mau bergaul dengan kita. Kita takut kalau orang tahu masa lalu kita. Nah, sehingga apa yang terjadi? Maka kita sering sekali dihantui, kita sering diiringi, kita sering diliputi dengan ketakutan yang ada dalam diri kita akan masa lalu kita. Tetapi dalam hal ini Bapak Ibu dan Saudari kasih Tuhan, Zakaria pasal 8 ayat 13 dikatakan di sana. Mohon kepada salah satu singar untuk membacakan bagi kita. Zakaria pasal 18 ayat 13. Zakaria pasal 8 ayat 13, singar akan membacakannya buat kita semua. Zakaria pasal 8 ayat yang ke-13. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutuk di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Amin. Artinya apa Bapak Ibu dan Saudara? Melalui Zakaria pasal 8 ayat 13 ini mau mengingatkan kita kalau dahulu kita tidak menjadi berkat ya. Kalau dahulu kita tidak menjadi berkat, sekaranglah waktunya kita akan menjadi berkat ya. Karena Allah akan memulihkan kita. Nah, persoalannya Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, asal kita tidak mengingat-ingat masa lalu kita dan kita tidak mengarahkan pandangan rohani kita ya ke belakang, tetapi kita mengarahkannya kepada kehidupan rohani ke depan, maka kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, sudah sepantasnya kita harus memiliki keyakinan kalau Tuhan memiliki rencana yang indah dalam tiap-tiap pribadi kita. Dengan catatan ya, asal kita menyerahkan hidup kita sebelumnya kepada Dia, asal kita berlindung padanya, dan asal kita melakukan perintahnya dengan setia ya. Contohnya bisa kita lihat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang yang menengok ke belakang siapa? Yaitu istri Lot ya. Orang yang menengok ke belakang. Lihat Bapak Ibu dan Saudara, istri Lot ketika dia melihat ke belakang, akhirnya apa? Dia menjadi tiang garam. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu dan Saudara, kita tidak ingin ya ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika kita lebih banyak melihat ke belakang daripada ke depan. Tidak ada satu pribadi yang ingin mengalami seperti yang dialami oleh istri Lot. Oleh karenanya Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hal yang keempat ini jangan sampai ya didapati di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan kita selalu melihat ke belakang, tapi marilah melihat ke depan dengan ya cara pandang Tuhan, bukan dengan cara pandang kita manusia. Ini adalah beberapa hal. Jadi ada 4 hal yang kadang-kala di dalam kehidupan manusia sehingga seseorang itu sering hidup dalam ketakutan. Nah, hal yang berikutnya Bapak Ibu dan Saudara yang perlu kita renungkan, bahkan yang perlu kita ingat bersama-sama ya di dalam momen Natal pada saat ini, mengapa kita tidak perlu takut? Nah, ini perlu kita ketahui bersama-sama. Mengapa kita tidak perlu takut? Ya, sekali lagi saya akan membacakannya di ayat yang ke-10 dalam Injil Lukas pasal 2 yang baru kita baca tadi. Dikatakan demikian firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepada kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Alasan pertama mengapa kita tidak perlu takut, yaitu karena ada berita kesukaan yang besar. Karena ada berita kesukaan besar. Nah, saya yakin dan percaya Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya, siapapun kita
Dan bagaimanapun keadaan kita, ketika kita mendengarkan kabar kesukaan, ketika kita mendengarkan kabar yang baik, tidak ada satu pribadi yang tidak meresponinya dengan gembira. Tidak ada satu pribadi yang meresponinya dengan yang berbeda. Tetapi ya, kita bisa lihat di sisi lain Bapak Ibu dan Saudara, dunia ini penuh dengan berita-berita yang menakutkan. Berita kesusahan, berita peperangan, berita gosip, bahkan banyak berita-berita lainnya Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut. Karena kenapa? Karena ada berita kesukaan besar, karena ada kabar baik, karena ada berita kemenangan, berita kepastian keselamatan, yaitu berita tentang kelahiran Yesus Kristus. Berita tentang kelahiran Yesus Kristus. Jadi ketika kita hari ini merayakan hari Natal, ketika kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, ini seharusnya membuat kita hidup menjadi berarti. Amin. Ya. Membuat hidup kita jadi berarti. Dosa sudah diampuni, bahkan kita mendapat hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, di dalam Yesus Kristus kita menjadi ciptaan yang baru, sehingga kita bisa menjadi berharga di mata Tuhan. Nah, melalui momen kelahiran Tuhan Yesus pada saat ini, kelahiran Yesus Kristus memberi teladan buat kita Bapak Ibu dan Saudara, bahwa kasih Tuhan itu sungguh sempurna buat kita. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, dalam suasana Natal ini, mari hadirkanlah Yesus di dalam hati Bapak Ibu dan Saudara. Ya, mari kita hadirkan Yesus di hati Bapak Ibu dan Saudara, dan itu akan memberi dampak bagi dunia ini. Dengan kita bisa menjadi garam dan terang bagi banyak orang. Kelahiran Yesus Kristus berarti kita harus melahirkan jiwa-jiwa untuk kerajaan surga. Kelahiran Yesus Kristus membawa keajaiban dan melepaskan kita dari ketakutan. Inilah harus kita ingat Bapak Ibu dan Saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, di dalam momen kelahiran Tuhan Yesus Kristus ini, hal yang pertama ini, ya, alasan yang pertama mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu takut, karena ada berita kesukaan, yaitu berita kelahiran Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, alasan kedua mengapa kita tidak perlu takut, mari kita kembali bersama-sama membaca di ayatnya yang ke-11. Kita akan membaca di ayatnya yang 11. 2, 3. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, alasan kedua mengapa kita tidak perlu takut, sebagaimana firman Tuhan katakan kepada kita saat ini, karena kita mempunyai Juru Selamat. Karena kita mempunyai Juru Selamat. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan, tentu kita mengucap syukur karena kita sangat dekat dengan, karena Allah sangat dekat dengan kita. Allah sangat nyata, Allah sangat mengasihi kita. Bahkan Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, Dia mengambil rupa seperti kita agar semua orang mengenal Dia. Nah, Bapak Ibu dan Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini menunjukkan kepada kita, ya, dikatakan tadi, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Artinya ini menunjukkan kepada kita Bapak Ibu dan Saudara, Dia Allah yang mengerti kesulitan kita, Dia Allah yang merasakan kelemahan kita, Dia Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, Dia adalah Allah yang beserta kita. Dia adalah Immanuel. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus adalah Allah yang selalu menemani kita, baik dalam suka, baik dalam duka. Kalau setiap suasana, setiap musim, Tuhan selalu
tidak ada alasan bagi kita untuk khawatir. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara, jangan takut terhadap goncangan, jangan takut terhadap tantangan, jangan takut akan masalah, dan jangan takut akan cobaan. Karena kenapa? Karena Yesus sanggup memberikan jalan keluar di saat tidak ada jalan. Karena Yesus sanggup memberikan jalan keluar di saat tidak ada jalan. Jangan takut dengan penyakit yang ada di dalam diri kita. Katakan dengan iman kita, oleh bilur-bilur darahnya saya disembuhkan. Jangan takut terhadap kegagalan, karena Dialah Allah yang memberikan kemenangan dan keberhasilan. Amin. Oleh karenanya itu Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, sekali lagi saya mengatakan buat kita semuanya, jangan takut dengan masa depan yang tidak pasti, karena Dia selalu memberikan damai sejahtera dan hari depan yang penuh harapan. Jadi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, jangan takut terhadap kekurangan, karena Dialah Allah yang mencukupkan dan Allah yang memberikan kehidupan kepada kita dalam segala kelimpahan. Nah, ini adalah satu sukacita yang besar di dalam kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, Tuhan lahir bagi kita. Ketakutan Tuhan hilangkan di dalam diri kita. Dia memberikan satu jaminan yang pasti bagi kita. Dia memberikan satu kepastian yang penuh dengan keharapan, yang penuh dengan pengharapan. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, bagi kita anak-anak Tuhan, obat takut adalah percaya pada Allah. Mari kita buka Mazmur pasal 56 ayat 4. Mazmur 56 ayat 4. Demikian firman Tuhan katakan buat kita semuanya. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Firman Tuhan hari ini mengingatkan dan menguatkan kita Bapak Ibu dan Saudara. Bagi kita anak-anak Tuhan, obat takut adalah percaya pada Allah. Kenapa? Karena tidak ada sehelai rambut pun tidak akan gugur tanpa seizin Tuhan. Nah, sebagai penutup di dalam firman Tuhan pada saat ini Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, mari tetap percaya pada Tuhan dan tetap berpegang teguh pada firman-Nya sampai kita mencapai kesempurnaan. Biarlah di dalam momen Natal saat ini, di dalam kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus, di dalam kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, ya, Natal saat ini melepaskan kita dari segala ketakutan yang ada di dalam dunia. Biarlah kita tetap mengandalkan Tuhan dan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, hamba-Mu sudah selesai di dalam menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang menindaklanjuti setiap firman-Mu di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi rema di dalam kehidupan setiap kami masing-masing, sehingga kami boleh merasakan, bahkan kami boleh memiliki satu pengharapan yang besar di dalam menyambut dan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus saat ini, bahwa Natal saat ini mampu melepaskan ketakutan-ketakutan yang ada di tengah-tengah dunia ini, yang ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau boleh hadir bagi kami, Engkau telah lahir bagi kami. Biarlah kami boleh menyambut Engkau dengan satu kepastian, dengan satu kekuatan yang datangnya daripada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita telah diberkati firman Tuhan yang disebutkan oleh hamba-Nya. Biarlah melalui firman Tuhan ini sukacita dan damai sejahtera Natal tetap ada dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu menghilangkan rasa ketakutan kita dalam setiap kehidupan kita. Amin, puji Tuhan. Sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Kita akan satu pujian yang mengatakan Dia lahir untuk kami.
Pujian, syukur, dan penyembahan pengagungan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di tengah-tengah setiap kehidupan kami bersyukur apa yang telah terjadi beberapa tahun hingga kami sampai di titik ini Tuhan. Kami bersyukur penyertaan luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Apa yang menjadi pergumulan kami percaya Tuhan, Engkau akan mendengarkan setiap seruan doa kami. Dan kami bersyukur Allah beserta dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami Bapa untuk tetap rindu akan firman, rindu akan setiap hadirat-Mu dalam setiap hati dan pikiran kami. Kami percaya Tuhan setiap hidup kami ke dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di tengah kehidupan kami ini Tuhan, yang masih di dalam masa pandemi, kami percaya bahwa penyertaan Tuhan luar biasa dalam hidup kami Bapa. Saat ini Tuhan kami datang, merendahkan setiap hati kami, sehingga kita boleh terfokus kepada-Mu Bapa. Kami bersyukur di tanggal 25 ini, kami masih mampu merayakan Natal, meskipun melalui media sosial. Kami percaya Tuhan, setiap kami Tuhan limpahkan berkat, Tuhan curahkan urapan-Mu bagi keluarga kami. Kami berdoa syafaat bersama-sama Tuhan. Jikalau ada di antara keluarga kami yang paling sakit penyakit, kami percaya Tuhan, tahun ini mereka semua boleh pulih dalam keadaan sehat. Dan jikalau mereka dalam kekurangan, Tuhan yang akan mencukupkan setiap mereka semua. Di dalam sebuah pergumulan, Tuhan yang akan memberikan kelegaan kepada mereka semua. Bapa di surga, sangat terbatas setiap kehidupan kami. Ketika kami mengandalkan diri kami tahu Tuhan, kami sadar bahwa kami tidak mampu. Tapi ketika kami mengandalkan Engkau Tuhan, semua hal yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap kami semua Tuhan memberkati. Kami berdoa Tuhan, buat setiap kehidupan kami, setiap anak-anak-Mu Tuhan yang boleh melayani Tuhan, Tuhan memberkati mereka semua Bapa. Pakai mereka sebagai alat-Mu Tuhan, sebagai penunjang bagi pelayanan-Mu Bapa. Kami berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Tuhan memberkati setiap mereka semua. Ketika mereka rindu melayani Tuhan, biarlah hati mereka boleh dibentuk dan diperbarui hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Anak-anak-Mu Tuhan, mulai dari TK hingga pada perguruan tinggi, kami percayakan sepenuhnya pendidikan mereka ke dalam tangan-Mu Bapa, sehingga mereka boleh mencapai setiap tujuan dan harapannya. Dan ketika mereka boleh berhasil, mereka boleh ingat akan kasih Tuhan. Dan kami berdoa buat anak-anak yang masih kecil, balita dan batita, kami percayakan sepenuhnya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kesehatan, pertumbuhan dan dalam mengerti mereka semua Tuhan. Hari demi hari biarlah Tuhan mendekati dan memberikan hikmat daripada-Mu. Kami berdoa juga Tuhan buat orang-orang tua kami, mereka yang boleh lanjut usia. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memampukan mereka untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupannya Tuhan di dalam masa tuanya. Banyak hal yang digumuli dalam tubuhnya Bapa, tapi kami percaya ketika kuasa Tuhan terjadi atas mereka semua, mereka boleh kuat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami serahkan setiap keluarga kami, orang tua kami, bapak ibu kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan mereka bagi kami semua, sehingga kami ada sampai hari ini Tuhan. Berkati usaha pekerjaan orang-orang tua kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau memberkatinya, sehingga semuanya boleh tercukupi, bukan kekurangan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga Tuhan buat pandemi COVID-19. Kami berdoa kiranya semuanya boleh berlalu, dan kami bangsa kami boleh semuanya dipulihkan, dan kami boleh bersama-sama bersukacita dan bersosialisasi kembali Bapa. Banyak hal yang terhalang di dalam kami semua. Kami terbatas Bapa, tetapi kami percaya Tuhan, semuanya terjadi karena kehendak-Mu Bapa, dan semuanya akan terjadi juga dan boleh selesai sesuai dengan kehendak Bapa.
Berkati juga desa kami Pancajaya. Tuhan memberkati setiap kepala desa hingga kepada yang terendah ya Bapa. Kami percaya akan hikmat daripada Allah menyertai mereka semua dan kuasa Tuhan boleh nyata atas desa kami ini. Terima kasih Tuhan untuk para dokter yang menangani setiap pasien. Kami percaya Tuhan memberkati keluarga mereka semua. Tuhan memberkati apa yang menjadi pergumulan mereka. Kami tahu bahwa mereka rindu dengan keluarga mereka. Tapi kami percaya Tuhan ketika mereka boleh bekerja, mereka boleh diberkati Tuhan. Berkati orang-orang yang telah ditinggalkan. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan bagi mereka dan mengucap syukur atas apa yang mereka alami. Dan jika ada di antara mereka yang boleh pulih, kami percaya semuanya boleh menjadi berkat bagi setiap kehidupan mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Pujian dan hormat kami serahkan ke dalam tangan. Karena kami percaya Allah kami adalah Allah yang hidup, yang boleh lahir dan boleh bangkit dan boleh naik ke surga Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami telah memberikan tanda ucapan syukur kami. Kami percayakan persembahan kami ke dalam tangan Tuhan. Bila persembahan yang menjadi hormat kemuliaan nama-Mu. Ketika kami memberi bukan karena kami kelebihan, bukan karena kami orang yang banyak harta, tetapi kami memberi dengan rasa syukur kami bahwa Tuhan telah memberikan terlebih dahulu. Kami percaya tidak ada yang kekurangan di dalam Tuhan, tapi kami terus berlimpah dan berkecukupan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Inilah persembahan kami. Kami berkati kami semua Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan kepada saudara Maria, diucapkan terima kasih dan Tuhan senantiasa memberkati untuk setiap pelayanannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi ini. Kita mengangkat satu pujian yang menamakan doa Yabes. Tidak ada
sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita arahkan hati dan pikiran kita. Kita bersama-sama menerima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita pada pagi ini sudah selesai. Kami segenap para pelayan Tuhan yang melayani saat ini bersama dengan majelis Tuhan yang ada mengucapkan selamat hari Natal pada tanggal 25 Desember 2020. Kiranya damai sejahtera Allah menyertai dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.